Perubahan dimulai dari hal kecil dari diri kita, bukan hal besar. Tapi kalau semua bergerak, melakukan hal yang kecil tapi banyak, akhirnya ada kebutuhan yang dijawab dan ada hal-hal yang saling membantu, maka akan terjadi perubahan yang besar. Hai guys, balik lagi bareng gua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Udah masuk bulan Februari nih, pasti kemarin banyak dari teman-teman yang kumpul sama keluarga ya. Gimana? Angpau yang dipakai buat apa nih rencananya? Jangan lupa untuk ditabung dan persepuluhan ya guys. BTW, siapa nih di antara teman-teman yang udah datang ke ibadah onsite di gereja kita? Buat kalian yang mau ikuti ibadah onsite, kalian bisa registrasi lewat link di bawah ini. Nanti, kalian bisa pilih ibadah pelajar di Bandung Utara, Kopo, atau Pasir Koja. Ajakin teman-teman kalian juga ya, supaya makin seru. Anyway, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau sama-sama memberikan persembahan nih. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR code yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Oke guys, sekarang kita siapin hati kita dan catatan kita buat ibadah ya. Jangan lupa siapin roti dan anggur perjamuan kalian, karena kita hari ini bakal mengadakan perjamuan kudus. Enjoy the service. Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita naikkan pujian untuk Tuhan. Come on. You are good, say, you are good and your mercy endureth forever.
seperti rusa yang merindukan air. Begitupun hati kami Bapa, kami haus akan roh-Mu Tuhan. Dan ini nyanyian hati kami Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, menolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami menerima anugerah-Mu dan masa depan yang telah Tuhan berikan buat kami. Karena Tuhan yang telah membelinya, Tuhan telah membeli kami dan kami telah lunas dibayar. Maka kami memiliki hidup dengan masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mempersembahkan masa depan kami. Kami mau mengatakan bahwa kami tidak takut untuk menghadapi hari-hari ke depan karena Tuhan yang telah menjaminnya untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas Hi students, how are you guys doing? Hopefully everyone is doing well, fine and healthy. Semuanya sehat ya teman-teman. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Selamat datang nih teman-teman di minggu pertama di bulan Februari 2022. Februari katanya month of love, bener gak sih? Gimana nih menurut kalian semua? Apapun bulannya, karena Allah kita adalah kasih, God is love, maka bulan apapun adalah bulan yang penuh kasih karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah kasih yang selalu memenuhi hati kami, Engkau adalah kasih yang selalu siap untuk menerima kami apa adanya dan membuat kami menjadi pulih kembali dan utuh kembali. Hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang membuat kami menyadari bahwa kami gak pernah sendirian, kami selalu ada bersama dengan Engkau dan Engkau selalu mengerti yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita bakal bahas tentang with you. Sebelum kita gali lebih jauh, kita lihat dulu video yang satu ini.
Halo teman-teman, sekarang kita mau main nih ya. Ada 3 orang teman kita, ada Bri, Jess, dan Bram. Mereka akan bermain, mainannya gampang. Yang pertama mereka akan mengangkat baskom dengan tangan, tapi tangan mereka tidak boleh menekuk. Oke, nah saat ini kita akan memberikan beban-beban di dalam baskom itu, yaitu beban-beban kehidupan kita ceritanya. Yang pertama ada beban kehidupan di sekolah. Lalu ada beban kehidupan di keluarga, ya. Lalu ada lagi beban kehidupan yang lain-lain ya ceritanya, ada masalah sama temen, ada masalah PR, ada masalah game, ada masalah chat, belum lagi kalau kuota habis, belum lagi kalau ada masalah sama binatang peliharaan, ada masalah waktu order Gojek, Gokar, Grab, Food dan lain-lain. Masalah-masalah yang lain, wah itu gak boleh sampai jatuh tuh. Aduh, coba tolong diambil dulu. Udah ya, kayaknya bebannya sudah banyak ya. Itu boleh diambil dulu tuh yang jatuh, tolong. Oke, nah seiring dengan kehidupan mereka berjalan, kita akan lihat bahwa mereka akan mengangkat baskomnya sampai setinggi muka. Ya, siap? Oke. Nah, saat ini kita akan melihat bahwa mereka akan melepas sarung tangan satu persatu ya. Sekarang giliran dari Bri melepas sarung tangan Bri terlebih dahulu. Silakan Bri. Ya cepat, ayo Bri, ya segera. Ayo. Aduh sayang sekali, maka beban itu terjatuh. Ya sekarang karena beban ini terjatuh ketika Bri sedang melepas sarung tangan, maka pemain yang membuat ini terjatuh harus keluar dari permainan ini. Sorry to say Bri, selamat tinggal untuk sementara, bye-bye. Ya sekarang silakan Jessica dan Bram mengangkat kembali beban hidup yang sangat berat ini. 1, 2, 3, oke. Saat ini sekarang datang giliran Jessica untuk melepas sarung tangannya. Gimana caranya? Harus melepas sarung tangan tapi tidak boleh menjatuhkan baskom yang berisi beban hidup tersebut. Silakan. Ayo. Mungkin aduh ada yang jatuh sedikit beban hidupnya. Mulai berlecetan. Iya, aduh. 3, 2, 1. Iya, oke, boleh tepuk tangan buat mereka berdua. Oke, nah teman-teman kita lihat beban mereka sudah mulai berjatuhan ya. Dan ternyata tidak mudah untuk mengangkat beban tersebut. Oke, game ini akhirnya dimenangkan oleh tidak ada karena beban tersebut harusnya gak boleh jatuh sama sekali. Sampai sini aja, sampai jumpa teman-teman. Silakan dibawa pulang beban hidupnya, bye-bye. Wah ternyata seru banget ya teman-teman. Susah banget ternyata untuk membuat balance, membuat seimbang dan memastikan supaya ember itu nggak terguling. Waktu salah satu pemain mau melepas sarung tangan, para pemain yang lain harus ekstra kuat memegang ember tersebut supaya tetap seimbang. Dan waktu ada pemain yang terpaksa nih melepaskan sarung tangan dan lalu jatuh embernya, pemain yang lain harus membantu. Kalau nggak membantu bisa jadi ember itu terguling dan isinya tumpah kemana-mana. Bahkan waktu salah satu pemain itu harus keluar terpaksa dari game tersebut, akhirnya semakin sulitlah untuk mempertahankan ember itu tetap seimbang. Dalam kehidupan nyata, kondisi kita nggak selalu dalam keadaan baik, seimbang dan stabil. Ada kalanya kita memiliki keperluan yang mendesak atau kita tidak dalam kondisi yang baik teman-teman. Kita bisa jadi lagi super sibuk sehingga kita nggak bisa ada di posisi yang seperti biasanya. Dan dalam kondisi yang mendesak itulah kita perlu bantuan orang lain. Di dalam kehidupan nyata juga kita bergantian dengan teman-teman kita yang lain mengalami hal-hal yang kurang baik. Mengalami hal-hal yang berbeda dari hari-hari yang sebelumnya. Sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan oleh seseorang nih? Apa aja needs dari manusia? Manusia terdiri atas tubuh, jiwa dan roh. Sehingga setiap orang membutuhkan apa aja ya? Yang pertama kebutuhan fisik atau kebutuhan praktis. Yang kedua adalah kebutuhan untuk berelasi. Yang ketiga adalah kebutuhan rohani dan yang keempat adalah kebutuhan emosional. Karena setiap manusia bukan cuma tubuh doang. Nah menurut kalian sebagai seorang pelajar, apa aja nih kebutuhan fisik atau praktis yang dibutuhkan oleh seorang pelajar? Nah kita lihat ya, kita tulis satu-satu ya apa aja kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang pelajar. Oke, ada makanan yang pasti ya teman-teman. Ada makanan, ada air,
Ada rumah atau tempat tinggal, ada pakaian, pendidikan, ada keamanan, kamu butuh suasana yang aman untuk bisa belajar, untuk bisa bertumbuh. Ada perawatan untuk kesehatan, kalau lagi sakit, lagi gak enak badan, butuh perawatan kesehatan. Dan yang pasti ada orang tua yang merawat kita. Karena sebagai seorang remaja, pelajar belum bisa untuk standing by yourself. Nah, semua remaja di seluruh dunia dimanapun mereka berada, they need that, memerlukan hal yang sama seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Tapi sayangnya gak semua orang bisa mendapatkan hal yang sama. Nah, saya mau ajak kalian nih sama-sama baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 dikatakan begini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, katanya begini. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saat itu Elia sedang kehausan dan Tuhan bilang, kamu pergi ke Sarfat, kamu minta sesuatu dari seorang janda ini, katanya gitu. Ayat ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Awalnya minta minum, lalu minta makan ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sad banget ya, sedih banget membacanya teman-teman. Janda ini ngomong boro-boro, saya memberi makan kamu. How can I give you food? Gimana saya memberikan kamu makan? Saya aja cuma punya segini. Tapi Elia bilang lagi begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saat itu sedang dalam musim kering teman-teman. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Pada zaman itu, seorang nabi bertugas untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada para rakyat. Tuhan memberi pesan kepada seorang nabi dan nabi tersebut menyampaikan pesan kepada sebanyak mungkin orang yang memerlukan untuk mendengar pesan Tuhan. Nah, pada zaman Elia, bangsa Israel itu sedang dipimpin oleh para raja. Ada raja-raja yang baik, yang taat pada Tuhan. Ada juga raja-raja yang jahat dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Saat itu yang memimpin adalah Raja Ahab. Raja Ahab ini dikenal sebagai Raja Israel yang ke-7 dan salah satu dari yang terjahat. Ahab dan istrinya Jezebel memilih untuk menyembah dewa Baal dan menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan mengirim Elia kepada Ahab untuk memberitahu bahwa, Ahab, karena kejahatan kamu, maka Tuhan akan membuat ada kekeringan di tanah Israel. Jadi keadaan sangat buruk, sangat kering sampai Elia pun gak punya makanan, gak punya minuman. Bayangin kalau gak ada air di mana-mana ya teman-teman. Suatu hari Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Awalnya perintah Tuhan seperti gak make sense, seperti gak masuk akal. Masa iya sih Tuhan memerintahkan seorang janda yang udah kehabisan bahan makanan, udah gak punya apa-apa, tapi untuk memberi semua yang dia punya, memberi semua sisa tepung roti yang dia punya kepada Nabi Tuhan, kepada Elia. Pasti Elia berpikir, yang benar aja nih Tuhan. Tapi karena Elia kenal sama karakter Allah seperti apa, Elia tahu bahwa Tuhan tidak mungkin mencelakakan janda itu. Tapi justru Tuhan pasti menolongnya. Nah, Tuhan menolong janda itu dan anaknya lewat Elia. Tepung dalam tempayan itu nggak habis-habis. Dan minyak dalam buli-buli itu dalam botol atau tempat penyimpanan minyak itu nggak berkurang. Seperti apa kata firman Tuhan. Can you imagine teman-teman gimana kalau misalnya
minyak dalam botol, terus tepung, beras dalam tempat. Itu gak habis-habis, dipakai terus gak habis-habis, dipakai terus gak habis-habis. How amazing God is. Nah, cerita sederhana ini mengajarkan kita ada beberapa hal. Yang pertama, we need each other. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Janda miskin ini membutuhkan pertolongan Tuhan yang datang lewat perantaraan Elia, sang nabi Tuhan. Tapi Elia juga butuh pertolongan janda miskin ini untuk memberi makan dan tumpangan bagi dia. So sometimes kita pikir, oh saya mau menolong orang ini. Atau aduh saya butuh pertolongan. Jadi kita perlu untuk menolong satu sama lain. Yang kedua, God wants to work through us. Tuhan mau bekerja lewat kita. Siapapun kamu, segimanapun yang kamu miliki, Tuhan mau memakai kamu untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kamu. Sama seperti janda miskin tadi, dia pikir dia gak punya apa-apa. Tapi waktu Tuhan bekerja, dia bisa menolong seorang nabi Tuhan loh. So sometimes kita pikir kita gak punya apa-apa, tapi waktu Tuhan katakan, tolong seseorang, tolonglah orang tersebut dengan segala yang kita miliki. Yang ketiga, dari cerita ini kita belajar bahwa relationship matters. Membangun hubungan itu penting. Waktu Elia menolong janda itu, dia gak langsung pergi. Gak cuman bilang, oke, minyak kamu gak akan habis-habis, tepung kamu gak akan habis-habis, bye. Enggak ya teman-teman. Tapi Elia tetap menjaga hubungan dengan keluarga tersebut. Dia ngobrol-ngobrol dan dia tetap nanya gimana kabarnya sekarang. Bahkan di akhir cerita itu kalau kalian lihat, Elia balik lagi untuk membantu menyembuhkan anak sang janda. Bayangin kalau ada teman kita yang cuma kontak kita waktu ada butuhnya doang. How would we feel, right? Pasti gak enak banget kalau cuma di kontak, minta jawaban ini dong, apa tugasnya, dan setelah itu udah gak ada hubungan yang dibangun. Teman-teman, kalau kita lihat Tuhan kita ini sangat peduli pada kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya, kebutuhan apapun itu. Di Matius 25 ayat 40 dikatakan gini, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Teman-teman, kalau dibilang bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di sini Tuhan menyamakan dirinya dengan orang-orang yang paling membutuhkan, dengan orang-orang yang paling hina. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tolong orang-orang yang paling hina itu, kamu sedang menolong aku, kata Tuhan Yesus. Segitu sayangnya Tuhan sama setiap orang dan segitu pedulinya Tuhan sama orang-orang yang memiliki kesulitan. Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia ini, hatinya ada bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Dia mikirin, Yesus peka banget sama kondisi orang-orang di sekitar dia. Sehingga kalau kita baca kitab Perjanjian Baru, bertebaran kisah di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, dia spend time atau ngobrol-ngobrol sama orang yang terbuang, yang dijauhin oleh masyarakat dan membantu untuk menjawab kebutuhan yang ada apapun itu sebisa dia. Apa yang dilakukan Yesus bisa kita lakukan juga loh teman-teman dalam skala yang kita mampu lakukan. Misalnya kalau ada teman kita waktu lagi Zoom, tiba-tiba kuotanya habis, ketinggalan info yang penting. Kita bisa share, tadi yang ketinggalan ini loh. Jangan sampai dia akhirnya dapat nilai jelek atau kehilangan info yang penting karena gak ada yang ngasih tahu, karena gak ada yang care enough untuk ngasih tahu ke dia tentang info yang terbaru. Atau kalau teman kita yang biasanya orangnya ceria, tiba-tiba hari ini kok kayak suram ya, kayak gak ceria, kenapa ya dia? Sometimes kita gak peduli atau biarinlah mungkin lagi ada apa. Tapi kita bisa tanya kabarnya dan bukan cuma diem aja walaupun kita sadar ada yang berbeda. Percayalah, pertanyaan yang simpel yang cuma nanya apa kabar, bagi orang yang membutuhkan, it means everything. Tuhan sungguh-sungguh peduli pada orang-orang yang sedang memerlukan bantuan teman-teman. Kalau kita bilang kita adalah murid Yesus, kita adalah orang Kristen, ada beberapa hal yang real, yang nyata, yang bisa kita lakukan setelah ini untuk membantu teman-teman kita atau orang-orang yang membutuhkan. Yang pertama, start small. Mulai dari hal yang kecil. Gak usah mikir, saya mau membantu orang yang kelaparan di luar negeri. Gak perlu, bantu dulu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin siapa yang lagi membutuhkan bantuan? Adik, mungkin adik punya masalah gimana caranya ya bisa masuk ke Zoom, masuk ke Google Meet, dia bingung mencet apa, kita bisa bantu dia. Atau kakak, mungkin kakak saking sibuknya dia ke sekolah, dia kuliah, dia kerja, dia butuh mungkin kita bikinin kopi, kita bikinin minuman, just as simple as that. Mungkin mama, mungkin papa,
dalam hal-hal kecil yang mereka perlukan. Kalau kita mau bantu mereka, pasti hal kecil itu menjadi sesuatu yang besar. Kalau udah mulai sekolah onsite nih misalnya, kita bisa bantu temen yang gak bawa alat tulis atau gak bawa sesuatu yang gak sengaja karena udah lama gak sekolah, mungkin lupa, ada hal yang ketinggalan, kita bisa bantu mereka teman-teman. Atau just simply kita bisa encourage mereka, kita bisa hibur mereka. Hayu yuk bisa, kalau ada yang takut, aduh gimana ya gue deg-degan nih, takut grogi sekolah onsite. Tapi kita bisa encourage mereka dengan, hey tenang aja, you can do that. Teman-teman, yang pertama start small, dari hal yang kecil-kecil. Yang kedua, answer the needs, menjawab kebutuhan. Kita melakukan sesuatu, kalau kita bingung, aduh apa yang bisa kita lakuin ya teman-teman. Gampang banget, lihat kebutuhannya apa, kita jawab kebutuhan tersebut. Misalnya, kalau hari ini kita udah mulai bisa ke gereja secara onsite nih, kita udah boleh datang ke gedung gereja. Teman-teman, di gereja banyak banget yang membutuhkan bantuan untuk pelayanan ya teman-teman. Kebutuhan di gereja ini ada banyak, misalnya kamu bisa jadi usher, kamu bisa bantu teman-teman kamu untuk melayani di bidang pelayanan apapun. Nah teman-teman, apa yang kamu lihat kamu bisa bantu, bantulah. Kebutuhan di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun yang kamu bisa bantu, bantulah. Gimana cara bantunya? Yang ketiga, use your talents, pakai talentamu. Gunakan talenta unik yang Tuhan kasih hanya untuk kamu itu. Misalnya, oh kamu suka olahraga, so mungkin kamu bisa invite teman-teman yang lain untuk olahraga bareng. Atau kamu suka bikin film, kamu bisa bikin film yang akhirnya bisa ditayangin di ibadah, atau bisa ditayangin di online church. Pikirkan secara kreatif apa yang bisa kamu lakukan berdasarkan talenta kamu. Oh bisa main musik, kamu bisa memakai talenta kamu untuk membantu teman-teman kamu belajar musik. Belajar main gitar, belajar main keyboard, anything that you have, jangan keep it for yourself. Jangan simpan buat dirimu sendiri, tapi use your talents. Jadi teman-teman, yang pertama start small. Yang kedua adalah answer the needs, apa kebutuhannya, jawablah. Yang ketiga, use your talents. Biasanya kita kita berhenti karena kita pikir, oh dia lebih jago, saya nggak sejago dia. Teman-teman, remember, your talents are unique. Talenta kamu itu unik, nggak bisa disamain sama yang lain. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Karena setiap anggota tubuh sama seperti anggota tubuh kita, gak ada yang bisa dibandingin. Gak mungkin tangan dibandingin sama kepala, kepala dibandingin sama kaki, jari jempol sama jari kelingking, itu gak bisa dibandingin teman-teman. Semuanya berguna. Perubahan dimulai dari hal kecil, dari diri kita, bukan hal besar. Tapi kalau semua bergerak, melakukan hal yang kecil tapi banyak, akhirnya ada kebutuhan yang dijawab dan ada hal-hal yang saling membantu, maka akan terjadi perubahan yang besar. Di masa pandemi ini teman-teman, di masa yang mungkin kita pikir, wah udah mulai membaik nih, wah tapi ada varian baru nih, kita gak tahu apa yang ada di depan. Yang bisa kita lakukan adalah, lakukan apa yang bisa kita berikan buat Tuhan, buat sesama kita. Jangan ragu-ragu untuk memberikan apa yang terbaik yang bisa kita kasih. Ingat teman-teman, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Waktu kita berikan energi kita berikan waktu kita berikan perhatian kita berikan telinga kita untuk mendengarkan teman-teman kita berikan waktu untuk chat sama orang yang butuh, untuk call teman-teman kita yang mungkin dia lagi ngerasa terbuang. Teman-teman, disitulah waktu kita berikan harta kita bisa jadi waktu, bisa jadi energi, bisa jadi perhatian kita, disitulah hati kita akan berada. Saat ini saya mau ajak kalian untuk sama-sama memberikan waktu kita, memberikan energi kita mau katakan bahwa I'm with you, saya bersama dengan kamu. Kamu gak sendirian menjalani semua hal ini because I'm with you. Kita bersama-sama untuk menjalani masa-masa yang gak gampang saat ini. Teman-teman, sebelum kita menjadi seorang teman yang baik bagi teman-teman kita, sebelumnya ada Yesus Kristus yang mau menjadi teman buat kamu. Kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kamu tahu bahwa I need Jesus, saya butuh Yesus, saya butuh sahabat yang sejati. Artinya kamu perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktu yang terbaik untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai sahabatmu. Saya mau ajak kalian, kalau kamu belum pernah atau belum serius waktu itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami minta Tuhan, Engkau melihat setiap teman-teman yang membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tanpamu kami bukan siapa-siapa. Tanpamu kami gak sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Tapi bersama Engkau hidup kami menjadi berarti, menjadi bermakna, menjadi penuh dengan
dengan nilai-nilai dalam kehidupan kami. Saat ini kami memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Be our Lord. Engkau yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Tebus dosa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Dan sekarang kami telah dimurnikan, dibersihkan oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami telah berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Hari ini teman-teman, kalau kalian juga mau untuk menerima kemampuan dari Tuhan untuk bisa berjalan menjadi teman yang baik bagi orang-orang di sekitar kalian, saya mau ajak kalian untuk sama-sama berkomitmen untuk menjadi teman yang baik bagi orang-orang di sekitar kalian. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin dipakai oleh Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Tuhan, pakai kami Tuhan, di sekolah kami, di keluarga kami, di gereja kami. Tuhan, pakai kami. Kami mau Tuhan untuk memberi apa yang bisa kami beri bagi teman-teman kami, bagi adik-adik kami, bagi generasi yang ada di bawah kami. Kami mau memberi bagi mereka Tuhan. Pakai tangan kami, kaki kami, mulut kami, telinga kami untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menyertai engkau senantiasa, berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dalam setiap hal yang kau kerjakan. Baik itu sekolah onsite maupun sekolah online, Tuhan akan memberkati engkau dan membawa engkau menuju kepada keberhasilan. Terimalah keberhasilan dari Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kalian bisa scan QR Code di bawah ini untuk mendaftar ibadah onsite dan juga untuk join dalam semua grup yang ada. Dan kalau kalian punya beban doa, kalian bisa share juga di QR Code ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend. God bless you.